Desa kembali ricuh dengan kematian seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kejadian ini sama persis dengan yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Seketika aku merasakan dilema. Saat ini Cahyo sedang menunggu di desa Banyujiwo dan harus menahan kutukan desa itu seorang diri. Tapi ada nyawa seseorang yang melayang di sini dan mungkin akan bertambah bila tidak ditemukan akar permasalahannya. Apalagi di tempat kejadian ditemukan selendang yang mungkin berhubungan dengan Nyi Sendang Rangu. "Rojak, titip tasku," ucapku sembari melemparkannya kepada Rojak. "Mas Danan gak jadi pergi?" "Enggak, aku numpang lagi ya, Mbok," ucapku sembari bergegas mengikuti Pak Kades menuju rumah salah seorang korban bernama Nifah itu. Rumah Nifah terletak cukup jauh dari rumah Boyem. Letaknya hampir di batas desa yang cukup berjarak dengan rumah warga yang lain. Suasana duka masih terasa sejak kami mendekat ke arah rumah itu. Sudah ada beberapa warga dan mantri desa yang membantu mengurus jenazah Nifah untuk dimakamkan. Pak Kades menemui kedua orang tua Nifah untuk mengetahui kronologis kejadian tentang kematian anaknya itu. "Nifah gak ada masalah apa-apa, Pak. Kemarin dia masih sekolah kayak biasa," ucap Ibu Nifah sembari menahan tangis. "Saya juga bingung, Pak. Bahkan kemarin Nifah masih sering cerita kepada kami seolah gak ada masalah apapun padanya," tambah ayah Nifah. Pak Kades tidak bisa mengambil kesimpulan apapun selain menyampaikan rasa dukanya. Kami pun meminta izin untuk memeriksa kamar Nifah untuk sekedar mencari petunjuk seandainya ada hal lain yang menyebabkan kematian Nifah. Memang benar seperti ucapan kedua orang tuanya, tidak ada tanda-tanda aneh dari kematiannya. Kejadian ini persis seperti dengan apa yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Tapi keberadaan selendang Nyi Sendang Rangu di tempat ini seolah menandakan kejadian ini bukanlah hal yang biasa. Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama. Mungkin sebaiknya aku kembali ke Sendang untuk menanyakan langsung kepada Nyi Sendang Rangu. "Anak itu adalah tumbal untuk penunggu Sendang," ucap salah seorang kakek yang hadir di rumah Nifah tepat sebelum aku meninggalkan kamar Nifah. "Sama seperti saudariku." Mendengar ucapannya, beberapa warga mempertanyakan tentang ucapan kakek itu. Namun kakek itu memilih untuk pergi setelah memastikan apa yang ia lihat. "Pak, saya izin pergi sebentar," pamitku pada Pak Kades dan kedua orang tua Nifah. Aku pun segera keluar dan menyusul kakek itu. Ia terlihat berjalan tertatih menahan tubuhnya yang bungkuk. Langkahnya yang perlahan membuat aku mudah untuk menyusulnya. Maaf, Kek." Aku memanggil kakek itu dengan hati-hati agar tidak mengagetkannya. Saat melihatnya, aku segera bisa menilai bahwa kakek itu sudah sangat berumur. "Ngapunten, Bah." Melihat aku menghampirinya, kakek itu pun menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arahku seolah mencoba mengenaliku. "Saya Danan, Bah. Saya tinggal di rumahnya Mbok Iem," ucapku memperkenalkan diri. "Oh alah, Mbok Iem yang jualan di pasar itu," ucap kakek itu membalas ucapanku. "Enggih, Bah," balasku. "Ono opo le?" Sembari berjalan perlahan, aku menceritakan sedikit tentang maksud kedatanganku ke desa ini. Kakek itu pun memperkenalkan diri dengan nama Mbah Ponidi. Caranya berjalan dan bentuk tubuhnya kemungkinan Mbah Ponidi sudah berumur lebih dari 80 tahun. "Itu ada pendopo, duduk di sana saja," ucap Mbah Ponidi. Ada sebuah pendopo bambu yang berdiri di pinggir kebun sebuah warga. Kami pun mengambil posisi duduk yang nyaman. Sepertinya Mbah Ponidi bersiap bercerita panjang lebar menanggapi ceritaku. "Penunggu Sendang itu makhluk yang jahat. Dia tidak pernah berhenti meminta tumbal dari manusia yang tinggal di sekitar Sendangnya," ucap Mbah Ponidi dengan wajah yang geram. Aku tidak langsung menerima cerita dari Mbah Ponidi, namun aku juga tidak langsung menentangnya. "Mbah tahu dari mana? Bukannya sebelumnya gak ada kejadian seperti ini?" tanyaku. Mbah Ponidi pun menggeleng. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah ia dengar semasa hidupnya. Dahulu sosok penunggu Sendang itu menjadi ingon salah satu terah. Sosok itulah yang selalu menyediakan tumbal untuk penunggu Sendang itu. Tapi sebelum menjadi peliharaan terah itu, makhluk itu selalu meminta tumbal dengan menggunakan selendang itu sebagai penandanya. Aku mencoba mengingat kembali kejadian dulu.
Apa yang dimaksud Mbah Ponidi adalah Trah Darmo Wiloyo. Aku masih menebak-nebak siapa sosok yang ia maksud. Nyai Sendang Lowo atau siapa? Tapi keberadaan selendang itu mengarahkan kepada Nyi Sendang Rangu. Tidak, itu tidak mungkin. Semua yang diceritakan Mbah Ponidi sangat berkebalikan dengan Nyi Sendang Rangu yang aku kenal. Sepertinya saat ini Trah yang memelihara sosok itu sudah tidak terdengar lagi. Kemungkinan tidak ada tumbal lagi yang mereka berikan hingga makhluk itu mencari tumbal itu dari manusia di sekitarnya. Jelas Mbah Ponidi. Aku pun menghela nafas mencoba berpikir sejernih mungkin. Mbah yakin dengan cerita itu, Mbah? Aku mencoba memastikan tentang itu. Kali ini Mbah Ponidi menatap mataku. Memang benar aku tidak melihat tatapan seseorang yang berniat berbohong. Saat adik perempuan Mbah meninggal, Mbah mencari petunjuk mengenai hal aneh yang terjadi kepadanya. Hasilnya sama saat seperti korban ini, tidak ada hal aneh. Mbah Ponidi melanjutkan ceritanya lagi. Tapi beberapa tahun kemudian, ia melihat seorang perempuan membawa sebuah selendang seperti yang sempat dibawa adiknya. Ia mencoba memperhatikan perempuan itu dari jauh selama beberapa hari. Dan benar saja, wanita itu meninggal dengan bunuh diri menjatuhkan dirinya ke jurang. Kejadian itu terjadi saat terdapat konflik di antara Trah yang memelihara makhluk itu. Tidak ada dari mereka yang menyediakan tumbal untuk Dewi Penunggu Sendang itu sehingga ia mencarinya sendiri seperti saat ini. Tapi adik perempuan yang terjun ke jurang itu juga seorang anak yang tidak biasa. Ia mengaku sebelum kakaknya bunuh diri, ia melihat sosok wanita cantik yang mengikuti kakaknya dan memandanginya dari jauh. Anak itu beberapa kali menanyakan pada kakaknya tentang sosok itu, tapi tidak ada jawaban yang pasti dari kakaknya sampai akhirnya ia menanyakan sendiri kepada sosok itu. Namanya Nyi Sendang Rangu, ucap Mbah Ponidi. Danan mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Sebagian dari dalam dirinya ingin segera meninggalkan Mbah Ponidi dan menganggap cerita itu sebagai sebuah bualan saja. Tapi ia juga masih membutuhkan petunjuk lain. Anak itu bertanya apa maksudnya mengikuti kakaknya selama ini. Namun ia malah berbalik dan mengancam anak itu. Lanjut Mbah Ponidi. Mengancam? Tanyaku memastikan. Dan Mbah Ponidi mengangguk. Ia ingat sekali kata-kata yang diucapkan bocah itu saat makhluk itu mendekatinya dengan wajahnya yang cantik. Jangan ikut campur ya, Nduk. Kamu belum cukup matang untuk menjadi makananku. Mendengar ancaman itu, anak perempuan itu hanya bisa pergi menjauh, tanpa tahu bahwa esoknya makhluk biadab itu akan mengambil nyawa kakaknya. Aku sedikit melamun mendengar cerita Mbah Ponidi. Merasa cukup dengan ceritanya, aku pun mengantar Mbah Ponidi ke rumahnya dan ingin segera menanyakan kebenaran tentang cerita ini kepada Nyi Sendang Rangu. Tepat saat matahari terbenam, aku kembali ke Sendang dengan membawa semua rasa penasaranku. Sendang kali ini terlihat begitu jernih dengan cahaya bulan purnama yang terpantul di permukaannya. Di satu sisi aku mempertanyakan apakah setiap sendang memiliki sosok yang menjaganya, dan apakah tujuan dari makhluk-makhluk penjaga sendang ini. Seperti biasa, aku menghabiskan waktuku untuk melakukan ritual dan tirakat bermeditasi menenangkan pikiran. Biasanya Nyi Sendang Rangu akan muncul walau secara tak kasat mata untuk mengawasiku, namun tidak dengan malam ini. Aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya di sendang yang seharusnya ia diami ini. Nyi, ada yang perlu aku bicarakan. Kali ini aku mencoba memancing keberadaannya. Samar-samar aku merasakan ada sosok yang menghampiriku di sekitar sendang ini, tapi aku tidak bisa memastikan sosok apakah itu. Bocah, sebaiknya kau segera pergi dari tempat ini. Terdengar suara bisikan dari atas pohon. Aku menoleh ke arah suara itu dan menemukan sosok ular yang terlihat tidak asing. Nyai Sendang Lowo, sebaiknya kamu tidak mencampuri urusanku, ucapku berusaha menghardiknya. Kalau begitu, kau harus siap menemui temanmu. Nyai Sendang Lowo mengucapkan kalimat itu sebelum akhirnya menghilang lagi. Entah apa yang ia rencanakan hingga tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tapi siapa yang dimaksud oleh Nyai Sendang Lowo? Apakah itu adalah Nyi Sendang Rangu? Malam kini semakin larut. Tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyi Sendang Rangu di sini. Hal ini membuat aku semakin cemas. Namun aku sudah bertekad untuk menghabiskan malam ini di Sendang. Rasa cemas itu bukan hanya tentang kisah Nyi Sendang Rangu, tapi juga tentang keberadaan Cahyo saat ini.
Mungkin aku bisa sedikit memanfaatkan keheningan ini. Setidaknya kali ini aku bisa berkonsentrasi untuk mengirimkan sukmaku sejenak untuk mengetahui keberadaan Cahyo. Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Cahyo. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Cahyo. Aroma tanah yang masih basah tercium bersama rintikan hujan yang tak berhenti membasahi hutan ini seharian. Kini matahari terbenam, suara cuitan burung mulai menghilang dan berganti dengan serangga malam. Ini adalah pertanda bahwa aku harus mulai waspada. Malam semakin larut, firasat mengerikan mulai kurasakan di tempat ini. Tanah-tanah kuburan di sekitaranku mulai bergetar. Satu persatu liang makam yang sudah tertutup itu mulai bergerak perlahan. Apa ini yang dimaksud Fajri dan Mbah Sagimin? Sosok jasad yang menyerang desa itu benar-benar akan bangkit kembali untuk menyerang desa. Sebuah doa panjang kulantunkan untuk menenangkan arwah-arwah yang belum tenang di sekitaran tempat ini. Namun sepertinya makhluk di balik tanah ini tidak berpengaruh oleh doa yang kulantunkan. Apa mungkin sosok yang mengisi jasad ini bukan roh biasa? Pikirku saat itu. Bau amis tercium bersamaan dengan kemunculan tangan-tangan yang berusaha meraih keluar dari liang lahat itu. Sebelum jasad itu berhasil meninggalkan lubangnya, aku mengambil posisi dan menghantam mereka hingga jasad-jasad itu tercerai-berai. Aku tidak habis pikir bagaimana tubuh-tubuh itu bisa menyatu kembali. Beberapa bagian tubuh memang sengaja dikuburkan terpisah namun seolah sudah mengetahui keberadaannya. Jari jemari, lengan, dan bagian yang bisa bergerak menyeret dirinya untuk menyatu semakin utuh. Kini bukan lagi darah yang mengalir dari jasad itu. Warnanya hitam pekat dengan bau yang sangat menyengat. Ada bau yang sama antara cairan itu dan sesuatu di sendang banyu getih. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah pemakaman. Ada cahaya senter dan lampu minyak yang dibawa oleh orang-orang itu. Mas Cahyo! Teriak orang-orang itu mencoba mendekat. Jangan kesini, makhluk-makhluk ini di luar kemampuan kalian. Ucapku menahan mereka untuk mendekat. Mereka adalah Tiko, Fajri, dan Badrun. Selain membawa peralatan penerangan, mereka juga membawa benda tumpul seperti cangkul dan linggis yang mereka gunakan untuk menghentikan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Mas Cahyo nggak mungkin menghadapi mereka sendirian, teriak Fajri. Tapi setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sebuah tangan menggenggam kaki Fajri dan memanjat tubuhnya untuk keluar dari tanah. Setan brengsek! Teriaknya mencoba memukuli makhluk itu dengan linggis di tangannya, namun itu saja tidak cukup. Aku mengambil batu sekepalan tanganku dan membacakan sebuah ajian untuk memperkuat lenganku. Kuarahkan batu itu kepada kepala makhluk yang menyergap di tubuh Fajri dan melemparkannya sekuat tenaga. Dalam sekejap batu itu melesat tepat ke arah kepala makhluk itu dan membuatnya pecah sehingga cairan hitam bermuncratan ke tubuh Fajri. Aku bisa menghadapi mereka atau tidak itu urusan nanti. Yang pasti jangan ada lagi yang terlibat pertarungan dengan makhluk-makhluk ini, ucapku kepada mereka. Aku tidak bercanda, memang itu tujuanku yang sebenarnya. Ada dua hal yang harus kuhindari saat ini. Yang pertama adalah kembalinya jasad ini ke sendang. Dan yang kedua adalah jangan sampai warga desa melakukan tindakan brutal seperti saat menghabisi jasad ini lagi. Tapi tanpa menghabisi mereka seperti itu, mereka nggak akan berhenti, Mas, ucap Tiko. Aku memastikan keadaan ini cukup aman dan mendekati mereka. Coba bayangkan, bila kalian dan warga terbiasa membabi buta seperti itu, seolah-olah memenggal dan memutilasi adalah hal yang wajar saat ini, ucapku pada mereka bertiga. Tapi kami masih bisa membedakan mana manusia dan mana makhluk itu, Mas Cahyo. Jangan khawatir, balas Fajri. Kali ini aku berkata dengan wajah yang lebih serius kepada mereka. Bagaimana bila ada masalah antar warga yang membakar emosi? Saat gelap mata, kondisi mereka saat ini tidak akan ragu untuk menghabisi nyawa seseorang. Aku mencoba menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Tiko dan Badrun sepertinya menangkap maksudku, namun tidak dengan Fajri. Mungkin karena ia merasakan sendiri bagaimana kengerian serangan dari makhluk itu berkali-kali. Saat aku ke desa Sambigiri, aku menyadari bahwa kematian warga desa di sana bukanlah semata-mata karena makhluk-makhluk ini, ucapku pada mereka. Maksud Mas Cahyo apa? Tanya Tiko. Kematian warga desa sebagian besar karena senjata dan benda tumpul. Berbeda dengan cara makhluk ini membunuh, jelasku. Mendengar ucapanku, Badrun seperti tersadar akan apa yang ia lihat bersamaku di desa.
Itu benar, jawab Badrun. Maksud Mas Cahyo, mereka saling bunuh? Tanya Fajri. Aku pun mengangguk. Sepertinya Fajri mulai menangkap maksudku. Tapi bagaimana bisa? Tiko terlihat bingung. Ada sosok lain di balik ini semua. Percayalah, ada banyak makhluk yang bisa menutupi penglihatan kalian hingga kalian melihat yang tidak semestinya, balasku. Kini sepertinya mereka mulai mengerti, namun rasa khawatir mereka terhadapku tetap tidak terhapus dari raut wajah mereka. Sekarang kembalilah ke desa. Kalianlah yang harus menjaga warga desa, ucapku pada mereka. Tapi Mas Cahyo gimana? Sudah, tolong percaya sama saya. Tidak akan ada satupun makhluk dari tempat ini yang akan datang ke desa. Aku mencoba meyakinkan mereka. Mengetahui keras kepalaku, mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Sepertinya mereka juga khawatir dengan keadaan desanya. Ya sudah Mas, kami kembali ya. Ini ada termos air panas, kopi, dan sedikit gorengan buat ngisi perut. Mudah-mudahan bisa nemenin Mas Cahyo, ucap Tiko. Nah, kalau yang ini sih ngebantu banget. Ngomong dong dari tadi, ucapku sembari berebut kedua tentengan itu dari mereka. Mereka pun menghela nafas melihat perubahan sikapku. Walau begitu, untungnya mereka tetap pada keputusannya dan kembali ke desa. Tapi sepertinya aku belum bisa menikmati kopi panas dan gorengan yang mereka bawakan untukku. Baru beberapa menit setelah kepergian mereka, beberapa liang lahat bergetar secara bersamaan. Tidak hanya itu, dari satu sisi hutan ini aku merasakan ada sosok yang mengerikan memperhatikanku dari tempat yang tidak bisa kujangkau. Mas, sakit Mas. Terdengar suara anak perempuan dari dalam salah satu kuburan. Mas, gelap, takut. Tanganku mana? Sakit, jangan bunuh aku lagi. Suara-suara itu terdengar lirih dari dalam tanah. Walau mengetahui asal suara itu, aku tetap saja merinding dibuatnya. Suara itu terdengar semakin riuh bersamaan dengan bangkitnya makhluk-makhluk itu dari dalam makam secara bersamaan. Wanasura, siap atau tidak kita harus hadapi mereka, ucapku pada sosok yang berdiam di dalam tubuhku. Kekuatan Wanasura mulai menyelimuti pergelangan tangan dan kakiku. Dengan semua kekuatan yang kupunya, aku menghancurkan jasad itu dan tidak membiarkan satupun dari mereka meninggalkan tempat ini. Sebenarnya bukan perkara yang sulit. Mereka hanyalah tubuh manusia yang rapuh dengan bau dan wujud yang sangat menjijikan. Sayangnya jumlahnya tak terhitung dan terus berusaha untuk menyatukan tubuhnya lagi setelah dipisahkan. Mungkin aku terlalu jumawa. Beberapa kali gigitan, cakaran, dan serangan mereka melukai tubuhku. Namun bukan itu yang aku khawatirkan saat ini. Sementara beberapa sosok mengeroyokku, beberapa dari mereka mencoba bersembunyi dari pandanganku untuk meninggalkan tempat ini. Sekuat tenaga aku melepaskan diriku dari kerubungan makhluk-makhluk itu. Tetapi sebelum sempat aku menyusul mereka yang kabur, tiba-tiba cahaya putih melesat dan melubangi tubuh makhluk itu. Cahaya itu juga ikut menghabisi jasad-jasad anak kecil yang kembali mencoba bangkit dari sisi lain tempatku berada. Aku tersenyum melihat kemunculannya. Ya, walaupun saat ini hanya sukmanya saja yang mencapai tempat ini. Ini semua apa, Jul? Tanya Danan yang masih sibuk menghabisi makhluk-makhluk itu dengan keris raga sukma yang ia genggam. Mereka makhluk yang kuceritakan. Kukumpulkan mereka di tempat ini agar gak kembali ke desa, jelasku pada Danan. Tidak mungkin Danan mengerti dengan penjelasan singkat seperti itu. Namun saat ini kami memilih untuk menahan makhluk-makhluk ini agar tidak pergi ke desa. Dengan bantuan Danan, makhluk-makhluk ini dapat dilumpuhkan dengan begitu cepat. Ada sebuah ajian yang digunakan Danan untuk menahan makhluk ini mendapatkan kesadarannya kembali. Cukup Nan, ada sesuatu yang aku cemaskan. Mungkin kamu bisa membantu, ucapku. Apa ada masalah lain? Tanya Danan. Aku ada firasat buruk di desa Banyujiwo. Datanglah ke sana dan pastikan warga desa aman, pintaku pada Danan. Danan mengerti dengan kegelisahanku. Sisa makhluk yang masih tersisa di sini adalah tanggung jawabku. Setidaknya dengan bantuannya tadi, aku hanya tinggal menghabisi kurang dari setengah makhluk yang bangkit malam ini. Sementara itu di desa Banyujiwo, rasa khawatir akan keadaan desa membuat Tiko memutuskan untuk berjaga di teras rumahnya bersama Fajri dan Badrun. Malam itu ia habiskan dengan mengobrol dan ditemani kopi dan sesuguhan yang sama seperti yang mereka bawakan untuk Cahyo. Sebenarnya Mas Cahyo itu apa ya? Kok bisa ada manusia sesakti itu? Tanya Badrun yang masih terheran-heran dengan ilmu yang dimiliki oleh Cahyo. Jangan melihat kesaktiannya aja, Drun. Ingat gak, waktu pertama kali kita ngeliat dia,
Kita kira dia hanya warga desa penakut yang gak berani melawan saat dihardik oleh dukun dan anak buahnya di desa Banumulyo, jelas Tiko. Iya ya, gak nyangka aja aku, ucap Badrun. Beneran ada kejadian begitu, Tik? Tanya Fajri tidak percaya. Saat Cahyo datang ke desa, ia melihat dengan jelas bagaimana kemampuan Cahyo menangani permasalahan di desanya. Bener, Jri. Dia bahkan gak mau menerima hadiah dari Pak Juwono, padahal Pak Juwono sudah menjanjikan sawah miliknya bila bisa menyembuhkan anaknya, ucap Tiko. Fajri hanya menggeleng dan heran mengetahui tentang cerita Cahyo. Tapi ada satu lagi orang baik yang aku kenal, Tik, ucap Fajri. Siapa itu? Sakti juga? Ya gak sakti sih, tapi dia bisa menghidupi satu desa bahkan setelah dia gak tinggal di desa ini. Katanya dia malah yang mati-matian membantu warga saat merasa desa ini tidak layak ditinggali, jelas Fajri. Tiko dan Badrun mengernyitkan dahinya. Ia mencoba menebak siapa sosok itu namun tetap saja tidak menemukan jawaban. Bapakmu, Tik, lanjut Fajri. Tiko menoleh kaget mendengar jawaban itu. Sedari kecil ia memang tahu bahwa ayahnya cukup dihormati, tapi ia tidak tahu bahwa peran ayahnya di desa ini ternyata cukup besar. Jujur, aku baru tahu loh, Jri, balas Tiko. Bapakmu itu memang tidak suka disanjung, makanya jarang terlihat, tapi semua warga nggak akan lupa peran bapakmu untuk desa ini, tambah Fajri. Tiko sedikit tersenyum mendengar cerita Fajri. Sepertinya kisah tentang ayahnya lebih memberikan kehangatan dibanding segelas kopi yang baru saja ia seduh. Melewati malam yang larut, tiba-tiba kabut putih turun dari atas gunung dan menyelimuti seluruh desa. Hal ini seperti tidak biasa. Run, bangun Run, kabut. Tiko mencoba membangunkan Badrun yang ketiduran sesaat. Dengan kesadaran yang belum utuh, Badrun mencoba menilai keadaan dan menyaksikan kabut yang sudah menutupi hampir seluruh desa. Apaan ini Mas Tiko? Memangnya desa ini sering seperti ini? Tanya Badrun. Enggak Mas, jarang banget desa berkabut, apalagi malam-malam begini. Fajri menggantikan Tiko untuk menjawab pertanyaan Badrun. Kalau mau tidur masuk aja Mas, tawar Tiko kepada Badrun. Bukannya mengiyakan tawaran itu, sebaliknya Badrun malah menggelengkan kepalanya dan memukul kedua pipinya. Kalau memang jarang terjadi, berarti ini sesuatu yang gak wajar, jangan tidur dulu, ucap Badrun memperingatkan Tiko dan Fajri. Tiko dan Fajri saling bertatapan. Ia tidak menyangka kalau Badrun juga memikirkan desa ini sama seperti itu. Baru beberapa saat setelah kabut itu turun, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari balai desa. Sontak Tiko dan yang lainnya pun panik. Ia pun segera mengambil baju hangatnya, membawa peralatan dan menuju asal suara kentongan itu. Datang, mayatnya datang, teriak seseorang yang memukul kentongan dengan panik. Terdengar suara pintu-pintu rumah warga yang keluar dan buru-buru menuju asal suara itu. Tiko dan yang lainnya tidak mau ketinggalan dan segera berlari, tapi sebelum sampai ke asal suara itu, mereka terhenti dengan sosok bayangan yang mendekat ke arah mereka. Tunggu! Fajri mencoba menahan mereka untuk melangkah. Bayangan itu kini semakin dekat. Sosok yang mereka takutkan itu akhirnya sampai ke desa mereka. Mayat anak-anak itu kembali bangkit dan menyerang desa Banyujiwo lagi. Tiko, Badrun, dan Fajri sudah bersiap dengan linggis di tangannya dan siap untuk melawan makhluk itu lagi. Sial, berarti Mas Cahyo gagal, ucap Fajri. Mendengar umpatan itu, Tiko menyadari sesuatu. Enggak, Mas Cahyo sudah bilang kalau dia pasti akan menahan makhluk-makhluk ini, ucap Tiko. Maksudmu apa Mas? Itu mereka sudah ada di depan kita. Kalau tidak cepat, bisa habis warga desa ditikam oleh mereka, teriak Badrun. Sekali lagi ucapan Badrun menyadarkan Tiko. Buang senjata kalian, teriak Tiko. Gila kamu Tik, bisa mati kita, bantah Fajri. Mengetahui Fajri dan Badrun tidak akan mempercayainya begitu saja, Tiko pun nekat menghadang seorang diri makhluk yang bersiap menyerangnya itu. Ia menahan lengan makhluk itu dengan tangannya sebelum parang itu melukai tubuhnya. Ambil parang dari tangannya, teriak Tiko. Badrun dan Fajri kali ini menuruti Tiko dan memaksa memisahkan senjata tajam itu dari mayat anak kecil yang membawanya. Ada satu sosok lagi yang menyerang, namun Fajri sigap dan menahan serangan makhluk itu. Jumlah mereka bertiga memberikan keuntungan untuk menahan kedua makhluk yang menyerangnya. Bawa mereka masuk ke dalam rumah, perintah Tiko. Fajri dan Badrun masih bingung, tapi kali ini mereka menuruti perintah Tiko.
Tepat saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sosok makhluk itu berubah menjadi warga desa. Kedua orang itu mengucak matanya dan kaget melihat ketiga pemuda itu. "Mas Tiko?" tanya orang itu. "Apa maksudnya ini, Tik?" tanya Fajri. Kebingungan pun terpancar di wajah semua orang yang ada di rumah Tiko. "Harusnya kita percaya dengan Mas Cahyo. Tidak ada satupun setan itu yang akan masuk ke dalam desa," ucap Tiko. "Lah, lantas gimana?" Badrun tidak sabar menunggu alasan Tiko. "Kita harus beritahu semua warga. Tidak ada serangan dari mayat-mayat itu di desa ini. Semua kabut ini menipu mata kita. Ini persis seperti yang ditakutkan oleh Mas Cahyo," tambah Tiko. "Tapi kalau ada mayat anak-anak itu yang benar-benar datang ke sini gimana, Mas Tiko?" tanya warga itu. "Tidak akan. Mas Cahyo sudah berjanji. Kami percaya dia akan berhasil menahan makhluk itu," jawab Tiko dengan yakin. Fajri dan Badrun mengerti. Kini tugas mereka adalah menyadarkan warga desa agar tidak tertipu oleh apa yang diperlihatkan oleh kabut itu. Beberapa tubuh berwujud mayat anak-anak itu terlihat terkapar di tanah. Tiko menyuruh Fajri untuk mengevakuasi tubuh itu dan membawanya ke dalam rumah. "Kata Mbah Sagimin ada beberapa rumah yang dipasang pelindung. Bawa mereka ke rumah itu. Seharusnya pelindung gaib itu bisa menghapus penglihatan kabut ini," perintah Tiko. Badrun mengerti. Warga yang selamat tadi segera membantu Badrun dan membawa warga sebanyak-banyaknya masuk ke dalam rumah. Berbagai kericuhan mulai terjadi. Suara kentongan yang semakin kencang membakar emosi warga untuk menghabisi makhluk-makhluk yang memasuki desa. "Sudah, Pak, jangan!" teriak Tiko berusaha menahan suara kentongan itu. "Mas Tiko, kenapa Mas? Desa ini diserang lagi." Rupanya Pak Sukoco yang memukul kentongan itu karena melihat sosok-sosok yang datang di balik bayangan kabut. Tiko menunjuk ke arah Fajri dan beberapa warga yang sudah tersadar. Mereka mati-matian menghentikan warga yang saling mencoba untuk membunuh. "Gak mungkin, Mas. Mereka semua mayat anak-anak yang menyerang desa." Pak Sukoco masih belum tersadar sepenuhnya dari apa yang ia lihat. Tiko pun kemudian mengajak Pak Sukoco menahan salah satu dari mereka dan membawanya ke balai desa yang menurut Mbah Sagimin juga sudah dipasangi pelindung gaib. Pak Sukoco dan warga desa yang ia bawa pun kaget dengan keadaan itu. Mereka segera berusaha menghentikan warga desa yang lain. Sayangnya hal mengerikan sudah terjadi di jalan-jalan desa. Darah-darah berceceran dari pertarungan yang dipicu oleh halusinasi kabut ini. Tiko dan warga yang sudah tersadar sekuat tenaga menahan terjadinya itu walaupun beberapa kali pukulan dan serangan mendarat ke tubuh mereka. "Sudah, hentikan. Apa mereka gak bisa mendengar suara kita?" Pak Sukoco berteriak sekuat tenaga sembari ketakutan. Ia takut saat kabut ini hilang yang tersisa tinggal jasad-jasad warga desa yang ia kenali. "Sudah, Pak, saat ini yang bisa kita lakukan hanya menyelamatkan warga sebanyak-banyaknya. Kita bukan makhluk yang sempurna. Setelah semua usaha kita hanya bisa berserah," ucap Tiko berusaha menguatkan Pak Sukoco. Sebelum mereka sempat melangkah lagi, sebuah hembusan angin melewati mereka bersama dengan cahaya putih. "Pemikiran yang bagus. Hanya Sang Penciptalah yang dapat memutuskan takdir manusia." Suara seorang pria terdengar di antara mereka. Cahaya kilatan putih menyerang satu persatu lengan warga yang menjatuhkan senjata yang ia genggam. "Cahyo pasti menahan semua mayat-mayat anak itu di pemakaman. Tidak ada satupun yang akan lolos. Yang kalian hadapi sudah dipastikan bukan mereka." Suara pria itu terdengar lagi. Itu adalah suara Danan, tapi wujudnya masih tidak terlihat oleh mereka. "Siapa? Kamu siapa?" teriak Tiko memastikan sosok yang melintasinya itu. "Teman." Danan tidak mau menjelaskan lebih jauh. Waktunya tidaklah banyak. "Kami harus bagaimana?" tanya Tiko. Danan membisikkan beberapa bait ayat-ayat suci di telinga Tiko. Ia meminta Tiko mengulang ayat-ayat itu berkali-kali dan meminta semua warga desa mengikutinya. Perlahan tapi pasti satu persatu sosok yang terlihat seperti mayat anak-anak itu mengulang ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Tiko. Kabut tidak menghilang, penglihatan mereka pun tidak berubah. Namun mereka saling mendengarkan ayat-ayat itu dan mengenali mereka sebagai manusia. Saat itulah mereka mulai mengumpulkan warga di balai desa, rumah Tiko, dan beberapa rumah yang memang dipasangi pelindung gaib. Dengan keadaan yang mulai bisa terkendali, Danan segera kembali ke tubuhnya dan meneruskan apa yang harus ia telusuri malam ini. Mulai dari sini cerita kembali ke sudut pandang Danan. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang kembali ke sudut pandang Danan.
Aku kembali ke dalam tubuhku dengan disambut gemericik air yang sedari tadi tenang tanpa ada gerakan yang berarti. Kepergian sukmaku ternyata cukup menghabiskan tenaga. Aku mengembalikan keris raga sukma ke dalam sukmaku dan berusaha memulihkan diri. Ada beberapa gelombang di sendang seolah menandakan ada sosok yang pergi meninggalkan sendang itu. Nyi Sendang Rangu. Aku mencoba memanggil sosok yang kuharapkan untuk muncul. Namun sayangnya masih belum ada jawaban atau petunjuk mengenai keberadaannya. Perasaanku seperti terganggu. Arah riak air itu membuat aku menoleh ke arah kuburan yang tidak jauh dari sendang itu berada. Terlihat ada bayangan. Aku melihat ada bayangan aneh tak jauh dari pintu masuk makam. Aku melihat dengan hati-hati posisi bayangan itu berada. Itu adalah makam Nifah yang baru saja ditutup siang tadi. Menyadari hal itu, aku pun berlari meninggalkan posisi menuju makam. Dan benar saja, di sana terlihat jasad Nifah sudah keluar dari liang kuburnya. Dada dan perut jasad itu sudah terbuka dengan darah yang mengalir ke tanah. Namun yang lebih mengerikan, di atasnya ada sosok makhluk yang menggigit perutnya dan memakan organ-organ tubuh manusia di dalamnya. Mengerikan. Wajah makhluk itu begitu mengerikan. Kulitnya menghitam dan terkelupas. Rambutnya terurai tidak beraturan dengan mata yang kehilangan kelopaknya. Tapi aku seolah mengenal bentuk tubuh dan pakaian yang ia pakai. Tidak mungkin. Ucapku mencoba menyangkal semua pradugaku. Namun sayangnya, ingatanku saat pertarungan melawan Trah Darmo Wiloyo di desa ini juga mengingatkanku akan sosok itu. Itu adalah sosok yang ditunjukkan pada orang-orang yang sudah kehilangan hati dan memiliki dosa yang tidak terampuni. Nyi Sendang Rangu, panggilku. Itu adalah wujud lain dari Nyi Sendang Rangu. Ia seperti cermin yang memantulkan dosa dan isi hati orang yang berurusan dengannya. Tapi aku sama sekali tidak pernah melihatnya melakukan hal seperti ini. Mengetahui keberadaanku yang memperhatikannya, makhluk itu setengah merayap dengan cepat menuju ke arah Danan. Ia pun maju dengan wajah penuh amarah seolah tidak sudi memperlihatkan wujudnya yang seperti itu. Merasa ada bahaya, aku pun menghindar, namun makhluk itu terus mengejar. Nyi, sadar Nyi. Aku berteriak mencoba memastikan bahwa itu adalah Nyi Sendang Rangu. Sadar apa toh bocah? Suara itu benar adalah suara Nyi Sendang Rangu. Aku benar-benar terpukul dengan apa yang kulihat saat ini. Sosok yang selama ini membantu kami hingga keluar dari jagat Segoro Demit ternyata berubah menjadi sosok yang mengerikan seperti ini. Nyi, apa-apaan ini semua? Berarti benar Nyi Sendang Rangu yang selama ini meminta tumbal. Namun sosok itu malah tertawa cekikikan sembari menjilati sisa darah dari mayat Nifah dengan lengannya. Benar, aku ada karena tumbal-tumbal itu. Untuk apa aku ada di alam ini bila tidak bisa mendapatkan apapun? Jawabnya. Pikiranku berkecamuk. Sementara itu selendang Nyi Sendang Rangu sudah melilitku. Ia mencekik leherku dari jauh dengan kekuatan yang tidak bisa kutandingi. Nyi, jangan Nyi. Aku berusaha berteriak, namun suaraku tertahan. Aku mencoba memanggil keris raga sukma dari dalam tubuhku. Namun anehnya kerisku tertahan. Nyi Sendang Rangu tertawa seolah ia memang memiliki kemampuan untuk menahan keris raga sukma milikku. Dan memang benar, saat ini dia adalah roh terkuat yang ku ketahui saat ini. Aku hampir menyerah, namun aku terus membacakan doa dan berharap Tuhan punya rencana lain terhadap nasibku saat ini. Tepat saat aku mulai kehilangan kesadaran, tiba-tiba ada sebuah serangan merobek ikatan selendang di tubuhku. Nyi Sendang Rangu pun mencari sosok itu dan mundur dari posisinya. Aku yang terselamatkan mencoba mencari asal serangan itu. Kamu belum bisa melawan dia, Nan? Ucap suara yang kukenal terdengar dari belakangku. Sesosok wanita anggun dengan selendang merah berjalan dari arah sendang. Wajahnya begitu cantik dengan pantulan rembulan yang menyinari kehadirannya. Nyi Sendang Rangu? Tanyaku dengan bingung. Sosok yang menolongku barusan Nyi Sendang Rangu. Lalu siapa sosok yang hampir membunuhku tadi? Nyi, jelaskan ini semua. Jelaskan siapa makhluk mengerikan yang memakan mayat Nifah itu? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu menatap makhluk itu dengan tatapan yang tajam. Anehnya, memang tidak ada perbincangan yang terdengar di antara mereka. Makhluk itu adalah aku.